Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar literasi. Pembelajaran kali ini akan dibahas oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dwi. Ibu merupakan mahasiswa PPL di SD Plus Ar-Rahmat. Sebelum pembelajarannya dimulai, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di rumah, simak videonya dengan baik ya. Literasi kali ini kita akan membahas mengenai batik. Apa itu batik? Batik merupakan kain bergambar yang dirancang secara khusus. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Nah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Mengenal Batik Indonesia. Batik di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, di mana ada batik Surakarta dan batik Yogyakarta. Nah, selain batik klasik, juga ada batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain cerita dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif gerombol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif gerombol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segalanya yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan oleh mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Nah, selain batik klasik, ada juga batik pesisir. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna yang cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan contoh gambar batik klasik dan batik pesisir. Sekarang kita akan membahas mengenai alat dan bahan untuk membatik. Yang pertama ada kain mori. Kain mori ini bisa terbuat dari sutra ataupun katun. Yang kedua ada canting. Nah, canting ini digunakan sebagai alat pembentuk motif. Nah, gambar di samping itu merupakan gambar canting. Yang kedua ada gawang. Gawang merupakan tempat untuk menyampirkan kain. Nah, yang keempat ada lilin atau malam yang dicairkan. Selanjutnya ada panci dan kompor kecil untuk memanaskan. Lalu ada larutan pewarna, serta ada meja kayu, taplak, bandul, dan dingklik. Nah, sekarang ini merupakan teknik pembuatan batik. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik.
pada proses membatik dengan canting tulis sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama ada glowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua ada nemblok. Nah, ini merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Selanjutnya ada embironi, yaitu pada dasarnya sama dengan nemblok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang terakhir ada nonyok, yaitu pemalaman pada bidang latar setelah melalui proses pemalaman. Proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau penculupan dan glorot atau penghilangan malam yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar dari ilustrasi membuat batik. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan, lalu kita menggambar batiknya terlebih dahulu pada kain, selanjutnya diberi warna dengan menggunakan canting dan pewarna yang telah dicairkan, yaitu menggunakan malam. Selanjutnya, kain dibersihkan, lalu kain dijemur. Nah, ini merupakan contoh motif batik Nusantara lainnya. Ada batik Megamendung, ini merupakan batik pesisir. Yang ini juga batik pesisir. Selanjutnya, sisanya ini merupakan batik dari motif batik klasik. Wah, ternyata materinya sudah selesai ya. Bagaimana? Apakah anak-anak paham? Apakah anak-anak tahu apa itu yang disebut batik? Ada berapa motif batik yang ada di Indonesia? Nah, jika anak-anak kurang memahaminya, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua ataupun kepada guru. Sebelum pembelajarannya ditutup, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu menggambar motif batik dengan motif kreasi anak-anak sendiri. Alhamdulillah, pembelajarannya telah selesai. Sebelum pembelajarannya ditutup, anak-anak di rumah jangan lupa kerjakan tugasnya ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa?